Mungkin mungkin sambil apa namanya kita lihat. Buat ininya kita lihat ya, yang harus kita kerjakan ya. Jadi kita masih ada. Jadi selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi ya untuk diskusi malam ini, dan diskusi kita mengenai progres yang akan kita kerjakan untuk kedepannya. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat aja ya dari sini ya. Udah aku kirim di WA. Jadi kita akan melihat dari gambaran yang di WA itu ya, poin penilaian, poin-poin yang akan kita kerjakan dalam progres seminggu ini. Oke, jadi yang pertama itu ada 4P, target market STP, value proposition, perspective mapping, competitor research, lalu goals, objective, target project, actual project ya, sampai result. Nah, untuk malam ini kita akan kerjakan sampai ya, jangan sampai terlalu malam juga, biar kita juga bisa nanti istirahat ya. Lagi kan teman-teman sini juga ada yang pulang kerja ya, jadinya biar sambil istirahat juga setelah inilah. Jadi kita masih ada waktu sampai hari Jumat untuk mengerjakan yang sisanya mungkin yang belum kita selesaikan hari ini gitu. Nah, belum itu mungkin kita sambil ngecek lagi ya dari ini, dari yang aku kirim ini ya, ini catatan notelands yang ditulis sama Kak Isna kemarin ya. Jadi biar bisa kita ambil yang udah dijelasin dari Kak Ainon ya. Nah, buat itu kayaknya kita bisa langsung aja nih kerjain di bentar. Ya ini. Aku buatin ininya dulu ya. Jelas banget. Oke, ini aku kirim juga slide Google Slide-nya ke grup juga ya. Oke, di sini yang akan kita kerjakan ya di Google Slides ini. Jadi pertama-tama kita akan lihat dari awal dulu nih, 4P ya, seperti yang udah kita pelajarin di kelas ya. 4P saya dulu deh, progress minggu. Oke, pertama 4P ini kita nggak perlu pakai template dulu ya teman-teman, kita ini aja dulu apa isinya dulu. Kalau kemarin dibilang sama Kak ya Kak C, isinya aja dulu, nanti template terakhir aja gitulah. Yang penting kita udah ada dapetinnya. Lalu ada namanya get market STP. Get market STP. Ini ada value proposition. Ada juga perspective mapping.
Computer research. Oke, komputer research. Oke, ini buat yang business overview ya. Oke, jadi ini kayaknya nih keinget yang tugas dulu nggak sih teman-teman? Pas kita tugas assignment yang kedua kalau nggak salah. Itu kan kita disuruh ya, masih ingat kan ya yang dulu tugas assignment yang kedua tentang, nyari apa sih namanya tuh, yang dibagi kelompoknya dulu ya yang belum captain project yang masing-masing tentang, sebuah brand dari sepeda ya namanya si Elemen. Nah, kita kan harus cari tuh, apa sih nih 4P-nya, terus apa sih, apa namanya, target market mereka, value proposition mereka, perspektif mereka mereka kan competitor research-nya gitu. Masih ingat kan ya? Jadi, kita langsung bahas aja ya satu-satu, 4P. Oke, buat 4P ini mungkin sambil kita lihat, apa namanya contoh ya yang kita udah pernah buat. Bentar, oh, satu. Feedback. Oke. Nah, 10. Oke, jadi yang pertama ada ini dan kedua ada yang punya kelompok B. Kelompok B itu ada yang ini, ada yang kayaknya itu deh. Oke. Ini oke Kak. Sambil share screen ya. Oke, mungkin aku sambil share screen ya. Oke, jadi yang contohnya kita ada 2 kan kebetulan kemarin kelompoknya juga tuh. Oke, aku sambil share screen ya. Oke, ini yang tadi aku bilang di sini bahas tentang business overview ya. Di business overview itu yang wajib di sini nih ada 5 poin. Kita harus cari 4P, terus target market STP, value proposition, perspectual mapping, lalu ada competitor research. Nah, mungkin biar kita ada gambaran juga nih kan, aku juga agak lupa kan nih yang mana sih gitu. Nah, bisa ngambil yang dari sini kemarin itu. Ini punya siapa? Oh iya, benar. Bisa dari sini. Nah, ini ya. Di sini kan ada STP-nya, ada set 4P-nya, lalu kita set goals and objective-nya. Kemarin kebetulan di sini aku yang pas dapatnya donasi ya, kemarin pas dapatnya donasi lagi. Nah, kita sambil ingat-ingat aja nih, business kompetitor nanti siapa, ini perspektual mapping-nya ya gitu. Lalu kalau yang punyanya satu lagi itu yang mana? Oh yang ini. Oke, satu lagi itu yang ini nih kelompoknya 10.
Oke, ini kelompoknya 10B yang dulu ya. Jadi di sini sama juga. Kemarin itu mereka tentang pembuatan hampers ya. Nah, berarti yang kita butuhkan, kita harus cari nih 4P-nya, ya kan? Ada contoh 4P-nya, nanti product, price, promotion, placement-nya, lalu kita cari di sana diminta untuk target market-nya, ya target market kan berarti dari STP-nya ya, STP bisnisnya, segmentation, targeting, and positioning. Lalu kita harus set value proposition-nya, value proposition yang di bawah tadi ya. Oke, ini identifikasi kompetitor, perspektual, marketing. Oke, mungkin buat yang awal kita 4P ya, 4P dulu ya. 4P ada produk, promotion, lalu ada Price. Price ya. Oke, price, promotion, Sama price. Placement. Oke. Produknya berarti itu Risol original sama Mayo. Itu sama kayak yang di catatan berarti Kak ya? Iya, Risol original sama Risol Mayo. Oke. Kalau kopi itu termasuk nggak Kak? Termasuk sih, tapi dia sekarang udah nggak bikin kopi. Gimana tuh? Mau masukin apa enggak? Gitu ya? Kalau kentang itu? Kemarin memang gitu ya? Jadi sekarang dia fokus di Risol doang. Tadi gimana Kak? Kayaknya kopi masukin aja, tapi bukan produk yang utama deh. Kayak cuma eventual gitu doang. Oke, tambahan ya berarti. Kopinya itu berarti optional. Oke. Produknya berarti kalau yang kue itu beda ya? Kue beda, itu dia ini kerja sama gitu. Oke. Terus kopi. Oke. Lalu yang berikutnya adalah produknya berarti produk barang ya. Jadi udah ya berarti namanya dan Risol original. Lalu yang berikutnya adalah price. Price-nya ini aku sambil lihat di IG ya, biar kita nggak salah. Boleh Kak. Ini Risol Mayo 25.000 per box. Risol Mayo 20.000. Oh, ini yang ditulisannya Kak Isna kemarin. Berarti price-nya dia terbagi jadi beberapa kategori ya? Harga ada yang original. Kalau aku lihat dari catatannya Kak Isna sih ada gitu ya. Risol original 15.000. Iya, original 15.000, mayonya 25. Mayo 20 atau 25? Iya, kalau di notulensinya 20. Iya. Di IG 25. Oh ya. Iya, bener yang mana nih? Sama Mayo 20. Kayaknya 25 deh. Seingat aku 25. Sekarang dijual 28 karena minyaknya naik. Kalau digoreng ekstra. Oh, oke. Berarti 25 ya? Iya kan? Oke. Berarti Risol original gitu, Risol Mayo-nya 25.
ribu. Mm. 25.000 kalau yang nggak pakai. Ya nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa kak, santai. Berarti 25.000 itu yang masih frozen ya? Frozen, Ah, Tapi frozen. Kalau yang 28.000 itu ready to eat ya. Ready to eat. Oke. Oh, ini juga sama ya, mayo juga sama ya, mayo ya? Yang original. 15.000, yang ini berarti frozen. Ready to eat-nya 18.000. Nah, kopi nggak tahu nih harganya berapa. Di kemarin dicatat nggak? Kayaknya nggak nanya deh kita. Kalau iya sih, kalau soalnya kemarin kan ini ya, Kak Kainan juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mention banget ke kopi sih ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu kopi nanti tambahan aja lah. Optional aja nanti kalau ada. Oke, price-nya udah. Lalu kita masuk ke promotion. Ya. Promotion. Maksudnya apa ya? Oh, ini bundling. Oh iya, itu ya, mengadakan banding produk. Oke. Kalau nggak salah di IG itu juga ini nggak sih, pernah ada event yang dia itu giveaway atau potongan berapa gitu, tapi eventnya tertentu. Ada Itu diskon ada. 5.000, terus Ramadan sale. Oke, berarti diskon. Diskon anniversary. Berarti ada diskon event lah. Eventnya ada kayak anniversary, Ramadan. Ada lagi event lainnya? Ini ada yang baru 6 sampai 31 Agustus nih. Apa tuh? Dia sih nggak ini, cuma banding. Oh, nggak bilang ya? Yang ini yang bundling, yang itu tuh. Yang sama si Bolu. Iya, ini ada bolunya juga. Bolunya itu kayak dia kerja sama temennya gitu, Kak. Oh, kopinya harganya 45.000 nih. Oh, ada di situ. Ada. Kopi 40.000 ya? 45. 45.000. Oke, lanjut. Promosinya mengadakan banding produk. Kalau tadi bahasanya gimana ya? Kalau banding produk dengan produk lain gitu kan, tadi brownies produk lain. Bahasa gimana? Kan banding produknya dia juga ada kopi sama risol yang punya dia gitu. Berarti apa? Banding produk aja. Banding produk aja lah ya. Oke, banding produk. Lalu promosi berikutnya diskon event. Ada anniversary, Ramadan. Cuma 2 ya? Holiday sale. Kalau dia nggak ikutin ya, dia nggak masukin ke all shop ya. Oke. Diskon eventnya ada anniversary, sama Ramadan, holiday. Oh, oke. Giveaway berarti giveaway. Ada lagi promosi yang kita bisa dapat infonya. Kayaknya masukin aja kali ya, kolaborasi dengan penjual bolu-bolu. Oke. Penggunaan banding produk dengan produk. Gimana ya bahasanya? Mengadakan banding produk. Ini aja nggak sih, kolaborasi dengan UMKM Unicake. Dengan kolaborasi UMKM lain? Ya, UMKM lain. Kolaborasi. Tadi Kak Isna
Ini tadi bener nih Kak Isna. Diskonnya pakai tempat sendiri. Iya, Kak Isna Kak Oh Ufa. iya, bener. Oke. Diskon tempat sendiri. Diskon tempat sendiri. Tempatnya apa sih? Tempat apa ya? Box aja, box. Box sendiri ya. Diskon memakai box makanan sendiri kali ya. Gimana ya bahasa? Tempat Apa makan sih bisa. kalau box Diskon makan memakai ya? tempat Nggak, soalnya, makan sendiri bisa. apa namanya? Nama benernya tuh apa ya? Kayak kan harus apa punya benda gitu, punya nama. Nah, ini box makan atau box makanan atau box makan aja atau gimana nih? Tempat makan Box aja nggak sih? pribadi kali. Tempat Kalau makan aja kalau nggak sih? dari tulisannya gimana nih? Per bulan Kayaknya tempat makan sendiri gitu. tempat makan sendiri. Iya. Oke. Tempat makan sendiri atau box sendiri nih? Tempat makannya tempat makan. Oke, tempat makan sendiri. Tempat makan sendiri. Oke. Ya, ada lagi promosinya yang kira-kira ada yang belum kemasukan? Belum bisa. Udah ya. Oke, kita lanjut lagi ke 1 poin P lagi, yakni placement. Kalau placement kayaknya dia masih ini nggak sih? Apa namanya kan cuman melalui sosial media doang sih, Instagram sama WhatsApp doang ya? Instagram doang kan. Iya kan? Iya. Berarti placementnya itu dia WhatsApp itu dia WhatsApp biasa atau WhatsApp bisnis? WhatsApp biasa. WhatsApp biasa ya? WhatsApp bisnis, deng, bisnis. Sorry. Oh, WhatsApp bisnis. Oke. Ya. Bisnis. Oke. Dia placementnya emang cuman itu, dia kemarin emang belum marketplace belum ininya. Oke, berarti kita ulang dikit lagi. 4P produknya itu yang dia jual adalah Rizal Mayo dan Rizal Original, itu yang utama. Kalau yang kopi itu berarti opsional ya, karena dia nggak terlalu mention di situ. Tapi walaupun dia kayaknya jual sih, tapi lebih ke arah ininya produknya tadi ya, Rizal Mayo dan Rizal Original. Lalu yang berikutnya price dari Rizal Original itu harga 15.000. Kalau yang frozen, kalau yang ready to eat tinggal nambah 3.000. Rizal Mayo 25.000 dan ready to eat 28.000, dan kopinya yang dijual seharga 45.000. Promosi yang dia jalankan itu mengadakan bundling produk dengan kolaborasi UMKM lain, terus mengadakan diskon event tertentu seperti anniversary, Ramadan, holiday sale gitu. Lalu juga promosinya dia itu melakukan giveaway, dan terakhir dia diskonnya itu kalau memakai tempat makan sendiri. Oke. Kira-kira ada tambahan? Kalau nggak ada, aman? Bilang aman? Giveaway-nya dijelasin nggak sih? Oke, giveaway-nya gimana Kak? Kalau jelasin ini. Bentar. Ini giveaway-nya di mana ya? Kalau giveaway-nya sih kemarin karena gara-gara dia dapat 100 follower kan? Kalau giveaway lain ada nggak? Nggak ada, cuma sekali. Cuma sekali ya? Giveaway. Maksudnya tuh giveaway-nya dijelasin secara ini, kayak misalnya kayak tadi giveaway dalam rangka 100 follower gitu-gitu. Oh, I see. Oke Kak. Berarti giveaway dalam rangka mendapatkan
100 follower. Oke. Ada lagi tambahannya kalau nggak aman? Ada lagi aman. kira-kira? Aman. Kalau aku mau tanya, kan produknya kan berarti risol ya, mereka kan risol, kopi itu optional. Terus aku lihat nih ke bawah, kayaknya ada kue Nagasari, itu termasuk atau enggak ya? Yang di postingan itu? Enggak deh. Enggak ya? Soalnya Kayaknya Berdasarkan meeting kemarin gimana? Dia kalau mention meeting itu nggak? kemarin sih nggak mention juga sih, nggak mention. nggak pernah bahas itu. Udah berarti Nggak usah ya? nggak usah. Soalnya kok di Instagram tulisannya new gitu, kue Nagasari. Tapi kayaknya ini kali ya, dia pakai A/B testing nggak sih? Oh, Ternyata ini kue Nagasarinya kurang diminatin gitu ya? Bisa jadi. menu Ramadan Bisa doang. jadi. Oke, berarti ini Nagasarinya enggak ya produknya? Apa Oke. karena Gimana? karena pas Ramadan doang kali dia jual Nagasari? Ya gitu deh. Iya sih, bisa juga. Kira-kira perlu ditulis atau enggak nih? Enggak usah deh. Nggak usah ya. Oke, kalau gitu aman buat Forpi? Aman lanjut. Aman. Oke, Kak Isna, nggak apa-apa. Silahkan mau sambil toilet. Oke, lanjut. Kalau udah aman semua, kita lanjut ke target market, STP. Target market juga terbagi 3 ya. Segmentation, Targeting, dan juga positioning. Positioning. Kalau dari segmentingnya, itu kan kemarin kita sempat nanya ya. Makanya kita sempat nanya. Ada nggak catatan mereka lebih tapi targetnya ya. Kalau di catatan dia itu langsung ke targeting sih. Nah, langsung dia bilangnya gini. Dia langsung bilangnya gini. Kalau lewat target pasar kan. Ibu-ibu rumah tangga, ibu pekerja. Oh, ini nggak sih segmentasi itu entah, sebenarnya aku masih agak bingung sih. Segmentasi itu lebih ke arah yang kayak agak umum atau dia kebagi gitu loh. Contohnya gimana ya? Contohnya kayak coba kita lihat di sini yang contoh kemarin. Nah, kalau contoh yang kemarin ya, ini kayak langsung dibagi nih. Ada segmen karyawan. Nah, dia dijabarin umur berapa, ini berapa, segmen mahasiswa umur berapa, ini berapa gitu. Terus kalau yang satu lagi contohnya juga sama, mereka juga langsung target ini, pekerja kantor segini, mahasiswa misalnya segini, berumah tangga segini. Nah, berarti kita kayak gini atau ada ini lagi nih? Kalau yang aku tangkep kemarin segmentasi kayak gitu. Nah, ada pandangan lain nggak mengenai segmentasi itu? Kira-kira. Kalau emang kayak gitu ya berarti kita kayaknya mirip kayak tadi. Kayak gitu ya? Oke, berarti kalau misal kayak gitu ya kita pilih ibu rumah tangga, lalu ada pekerja perempuan, karyawan wanita dan perempuan. Oke, terus kita jabarin terus mereka masing-masing. Kayaknya kalau umur ditargetingnya sama atau nggak, age group. Kalau dari sini age group.
17 sampai 25 ya. Kayaknya kalau 17-25 itu yang ini masuk 17-25. Kalau ibu rumah tangga biasanya umur berapa ya? Ibu rumah tangga kayaknya 25 ke atas deh. 25 ke atas. 22 lah. 22 sampai karyawan ya, setelah karyawan itu kan biasanya karyawan kalau enggak ibu rumah tangga biasanya agak tau nggak sih ini karyawan. Oke, lalu karyawan mahasiswa alumni. Oke. Terus apalagi Ininya indikator sosial ekonominya. prosesnya? Prosesnya berapa nih? Sesnya kira-kira Sesnya tuh sebenarnya AB aja, AB. AB semua atau Kalau yang perempuan mendingan lebih ke C aja. Karena kan itu kan 17 tuh ya. Oke. Berarti yang perempuan C. Terus tadi yang AB? AB kan ibu rumah tangga tuh, boleh tuh. Karyawan kan juga sama sih, ya tuh B, bisa juga. Oke. Mungkin kita masukin aja kali ya yang C ini. Jadi kayak gini gimana? Karena kan iya boleh, samain aja. Iya, betul. Ya, karena kan perempuan itu kan mungkin dia orangnya kaya kayak Siskakol kan, kali aja kan. Iya. Nah, terus dia bisa masuk ke A, atau orangnya mungkin menengah atau menengah ke bawah. Berarti kan dari C2 sampai dengan A gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih indikator lainnya? Apalagi sih tadi? Kalau kita lihat contoh, kalau di sini kemarin karena apa namanya? Oke, mungkin karena kemarin itu kalau yang di sini kan donasi ya. Jadi di sini kita ada indikatornya tuh psikografi atau apa gitu kan, motivasinya gitu. Habit. Ya habit juga bisa. Nah, karena kemarin itu donasi ya berarti dia punya sifat empati, jiwa sosial, kepedulian gitu kan. Terus dia suka ikut organisasi non profit, terus ngapain aja kehidupannya gitu kan. Nah, ini karena mereka donasi. Kalau contoh yang sampingnya lagi, nah dia ini lebih karena needs, kebutuhannya gitu. Apa yang dibutuhkannya apa gitu kan. Misalkan kayak buat mahasiswa, hampers, ini gitu. Ibu rumah tangga, apa gitu. Nah, berarti kalau kita indikator lainnya apa nih? Sambil cek yang di ebook ya. Kalau di ebook mana sih? Di ebook itu yang di bagian penentuan segmentasi ada geografis. Nah, geografis itu kan daerah. Geografis juga nggak sih? Kan kalau nggak salah cuma di Pontianak doang kan ya? Iya. Karena nggak bisa lebih dari 8 jam kan? Iya. Berarti domisili di Pontianak ya? Domisili Pontianak. Tiga-tiganya nggak sih? Iya, tiga-tiganya sih. Pontianak tuh ini nggak sih? Aku belum pernah ke Pontianak. Dia tuh kayak Jakarta nggak sih? Ada sekitarnya gitu atau enggak? Pontianak tuh kota ya?
betul Pontianak kota. Berarti harusnya ada Berarti- sekitarnya. Iya Pontianak sekitarnya aja ya. Tiga-tiganya sama ya. Oke. Oke, geografis, daerah, ukuran kota, keberatan daerah. Segmentasi demografis, ada umur, tadi kita umur udah, jenis Gender, kelamin, jumlah pendapatan, Ah, tingkat status pendidikan. perkawinan, pendapatan udah, pendidikan, pekerjaan. Psikografis, motivasi, kebutuhan, kepribadian, persepsi, keterlibatan dalam belajar, sikap. Kira-kira apa tuh? Psikologis atau psikografis, gaya hidup. Nih, oke, ini saya bantu tambahin aja ya. Psikologi Boleh. audience kalau resolusi itu kan biasa konsumen yang merekomendasikan ke kerabat atau keluarga satu. Ya. Terus psikografi audience kan, yang ininya. Ya. Hmm. Untuk target yang mana? Yang tiga-tiga sih Kak. Oh, oke. Tapi apa beda-beda ya, beda-beda nggak apa-apa. Kan biar kita segmenting kan ke bawahnya nanti. Nah, Kalau psikologis Nah. audience, menurutku ini nggak sih lebih nggak mau ribet. Jadi tuh makan risolnya tinggal goreng atau minta digorengin. Ini termasuk ya? Itu kayaknya masuk dalam behavior nggak sih? Kan kalau di slide di digital marketing yang kedua itu kan ada behavior juga tuh di segmentation. bisa juga sih. Mana sih? Bisa juga. Boleh juga. Oke. Tapi lebih masuknya, berarti kata-katanya gini nggak sih? Menyukai hal-hal yang instan. Menyukai hal-hal yang instan. Ya, bisa. Oke. Nah, kalau yang hal instan biasanya ketiga-tiganya ini atau cuma salah satu nih? Kira-kira yang hal instan. Harusnya ketiga-tiganya nggak sih? Karena Ketiga-tiganya. mungkin yang kedua bisa yang langsung makan gitu, yang apa? Yang perempuan 17 sampai 25 ini. Oke. Oke. Berarti kalau ibu-ibu sih lebih ke ini aja tulisannya snack untuk kebutuhan acara tuh ibu-ibu tuh. kebutuhan acara ya. Iya, kebutuhan acara. Kayak apa tuh? Kayak hajatan atau apa, arisan. Arisan. Kemarin kan Iya, ada tuh arisan, buat arisan pesanan banyak. Oke. Berarti apa nih? Ininya. Ya. Menyukai snack untuk kebutuhan acara aja. Tapi serah sih mau katanya gimana yang enak. Boleh sih, boleh. Kata gimana kata-kata? Gimana ya kata-katanya? Untuk kebutuhan acara. Gimana ya kata-katanya? Cara rumahan juga nggak apa-apa sih, Mas. Gimana jadinya? Nih Ulfa bilang menyukai makanan praktis untuk acara arisan atau lainnya. Oh, boleh. Oke. Kopi aja. Kopi aja langsung. Oke aja. Oke. Menyukai makanan praktis. Oke. Lalu ada lagi indikatornya. Tadi berarti psikologis ya. Psikologis mereka karena mereka suka hal-hal instan, suka makanan praktis buat acara arisan atau lainnya. Nah, tinggal karyawan wanita aja, tinggal tambahin karyawan wanita satu lagi.
Nah, kalau Nonita apa nih? Ya, gampang kok. Ya. Ide kado untuk orang terkasih di hari spesial atau untuk kerabat terdekat gitu aja. Kayak pengalaman ya, Kak. Bentar. Emang ada yang Pengalaman. ngadoin risol? Bisa, Kak, bisa. Iya kan? Kan bisa juga, Kak. Ngasih mah apa aja mah kalau ngasih, kan. Iya, betul. Ide kado untuk orang terkasih di hari spesial atau kerabat gitu. Nah, tinggal atur aja, coba Ulfa bantu tuh kata-kata itu. Oke, boleh. Mana nih kata-katanya? Oke, sambil nunggu Kak Ulfa, wah langsung. Oke. Nah, itu tuh mantap kata-kata, gas. Kopi lagi. Udah dapat lagi. Kira-kira ada tambahan lagi? Ini kalau masih ada tambahan lagi sih ya nggak apa-apa. Masih ada segmentasi sosial budaya terkait pemakaian, situasi pemakaian. Masih ada. Atau cukup? Untuk sementara sih cukup sih. Lanjut aja dulu. Gampang itu, ntar kita bedah lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Lanjut ke yang lain. Ke apa namanya? Targeting. Targeting. Oke. Kalau targeting itu berarti gimana sih ininya? Apa namanya? Alurnya gitu. Kalau pandangan aku ya pas kemarin ngerjain barang itu kan kita udah dapat nih segmentasinya, ada berumah tangga ini gitu kan. Nah, dari ke tiga ini kan masing-masing mereka punya salah satu hal yang lebih menonjol gitu. Nah, barulah nanti kita langsung masukin ke targetnya, nanti siapa nih yang paling ini gitu kan. Nah, kalau pandangan lainnya gimana nih? Soalnya kalau menurut aku itu agak sedikit keliru, tapi aku malah sering pegangnya kayak gitu. Nah, kalau targeting tuh gimana? Alur ininya nih. Coba lihat yang sebelumnya dulu deh. Nih Kak, ya maksud aku gini nih ya. Coba aku share ya yang kemarin. Nah, jadi kan ini yang kemarin kelompok aku nih, yang donasi. Kita kan udah segmen nih, karyawan, mahasiswa, influencer gitu. Nah, mereka udah punya nih masing-masing indikatornya nih dalam. Nah, lalu kita masuk ke target, ya kan? Nah, ternyata targetingnya kita ke karyawan yang dia itu punya jiwa simpati yang tinggi, mahasiswa yang berjiwa sosial tinggi, influencer yang peduli akan sosial masyarakat yang tinggi gitu. Nah, kenapa kita milihnya itu? Karena kita ngelihatnya itu dari produk yang kita tawarkan juga kan. Karena kan kalau produknya itu kan lebih menonjol karena donasi lagi kan ke arah jiwa sosial, simpati gitu kan. Makanya di sini kita langsung taruh ini, karyawan ini gitu kan. Nah, tapi kalau kelompok yang satu lagi, nah ini agak beda nih. Nah, kalau kelompok satu lagi kan tadi udah ya, apa namanya, ini udah dibagi-bagi siapa aja gitu. Lalu targetingnya baru, nah, di sini beda nih, cakupan pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, tujuan berbagai keperluan seperti hari raya ini gitu, target pasar gitu. Nah, kira-kira gimana kalau yang targeting? Kalau aku masih agak bingung yang di situ. Tapi aku seringnya sih megang yang kayak tadi tuh. Cuman kayak ada yang keliru gitu karena gimana ya kira-kira nih? Ya gitulah. Nah, kira-kira gimana nih? Ada pandangan nih buat yang targeting? Kalau saya sih mendingan ini aja, kalau misalkan ibu-ibu tuh targetingnya. Ini aja, ibu-ibu yang sosialita, terus ibu-ibu yang suka makan snack gitu sih kalau untuk ibu-ibu targetingnya. Bisa. Iya. Targeting
bentuknya kayak gitu ya, langsung cakupan ini gitu ya. Iya. Oh, berarti ngikut dengan kayak Kayaknya targeting tuh rangkuman dari segmentasi yang udah kita bikin deh. Jadi dia tuh kayak lebih simple. Iya, lebih ini kan, ini langsung poinnya aja kan ya. Iya, langsung poinnya aja. Berarti kan tadi tuh kayak Heeh. pekerja, terus ibu rumah tangga. Oke. Berarti Berarti itu kita udah kelar kan nih jatuhnya berarti tadi ya? Apa gimana ya tadi? Berarti tinggal positioning aja kali. Nah, kalau yang di tempat lain tuh kayak ada tujuan, target pasar gitu. Kayak aku masih belum ngeh gitu cara buat targetingnya. Soalnya kan antara segmenting kita juga udah targetin. Terus targeting tuh apa gitu? Nah, itu aku kemarin masih agak bingung tuh bagian situ. Kalau Hasan ya, gimana Kak? yang waktu yang punyanya Kak Stefani itu masih ada nggak sih? Waktu itu pernah kamu share nggak sih? Yang mana tuh? Yang Yang punya mana? dia yang hasil report, ya hasil laporan dia. Itu tuh Oh, aku pernah lihat, kayaknya pernah kamu share deh. oh ya yang itu ya reportnya Kak Stefani yang ini kan CP ini. Ada itu ada di Notion. Nah, coba lihat cari linknya dulu. Oh, di Notion. Ada di Notion. Kak Stefani itu termasuk yang bagus di cohort 6. Makanya Yang dimasukin terbaik ya? di sini. Ya, termasuk yang terbaik. Makanya di sini langsung apa namanya? Masuk gitu. Kemarin namanya apa? Nah, coba tuh kita coba lihat itu punya dia. Oke, coba ya kita lihat ya. Cohort 6. Oh, ini dia. Ini aku sekalian share di Jimit. Ini apa nih guys? Nah, buatan ibu. Oh, yang itu ya? Yang kelompok yang bagus juga itu ya? STP. Oke. Nah kan, makanya apa namanya agak beda nih. Tapi nggak apa-apa, kita kan beda itu bagus. Oke, targeting mereka. Oh, ini tadi aku mau share yang tadi. Nah, ini yang punya Kak siapa namanya? Kak Stefani. Gak bingung ya. Kalau yang beda, kalau yang gampang kayaknya positioning sih. Karena kan positioning kita ya mau ngejual barang itu kan, produknya itu. Produk. Udah coba kita skip dulu, kita ke positioning dulu aja. Oke. Oke. Ini taruh dua dulu ya. Oke. Kalau positioning ya itu kan berarti langsung yang namanya
memposisikan diri gitu. Sebenarnya nih bisnis tuh ngediri karena apa gitu kan. Kalau yang kemarin pas donasi ya, itu donasi itu positioningnya adalah kita mengumpulkan donasi yang telah terkumpul untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bantuan kemanusiaan. Nah, kalau ada tuh yang kelompok pernah presentasi, mereka positioningnya mengumpulkan donasi tapi untuk beasiswa gitu kan, untuk biaya pendidikan anak-anak gitu. Nah, berarti kan beda tuh antara donasi yang kemarin kelompok aku ini untuk bantuan kemanusiaan, kalau mereka untuk beasiswa aja gitu kan. Nah, kalau bantuan kemanusiaan kan bisa apa aja gitu. Terus kalau yang kelompok satu lagi positioningnya, kalau lihat di sini, ya, mereka ada unique selling-nya nih. Mereka ngasih tahu nih, unique selling point-nya dalam hampers parcel ini adalah hampers disediakan dalam berbagai kategori kebutuhan bervariatif. Oke. Value proposition dari produk ini yaitu customer dapat merasakan kemudahan dalam memilih parcel untuk diberikan kepada orang dekat tanpa harus khawatir harga yang menguras kantong dan berkualitas baik serta ramah lingkungan. Ini dapat nih. Kalau aku dapat yang value proposition sih. Kayak dia tuh hampers ya, hampers yang nggak nguras kantong, kualitas baik tapi ramah lingkungan. Kan mereka posisiin diri tuh. Nah, kira-kira posisi kita gimana nih? Si apa namanya? Mau Lafut ini yang ngejual risol. Cemilan enak. Boleh. Tadi. Ya, tulis dulu aja. Apa aja? Baik, yang ada langsung tulis aja dulu ya. Yang ada. Kalau di USP-nya sih sebenarnya kan udah ada tuh ya di Notulen, tinggal di copy aja. Oh iya. Ada ya? Oh iya, lupa. Ada. Wait. Ukuran yang besar dan padat isinya, kulitnya tipis dan menggunakan lemahan gabung. Iya, benar Kak, benar. Oh iya. Itu mana ya? Ntar, yang mana sih? Yang mana ya? Notulen. Ya, yang notulen nih, yang di paragraf berapa nih? Oh ini dia. Oh, oke. Paragraf, ya. Jadi dapat. Ini ya. Berarti langsung kita masukin USP ya berarti ya. USP, unique selling point. Unique selling point dalam Oh iya, mau nanya nih, yang waktu kemarin pernah ikut yang di ini apa namanya, yang meeting kemarin sama yang mau Lafutnya. BTW dia ada rasa-rasa yang ada rasa lain nggak? Misalkan ada variasi yang unik gitu, kayak chicken atau rujak atau apa gitu. Yang chicken ragot atau cinnamon apalah, mozzarella, ada nggak? Nggak ada. Cuma 2 doang. Ada. Cuma 2. Kalau ada tinggal tambahin lagi tuh USP-nya tuh, bisa tuh untuk jadiin USP. Ya ada sih. 2 varian rasa atau berapa? Tapi nggak ada sih dia apa namanya? Cuman daging dia. Daging. Oh, daging dong ya. Udah, berarti nggak usah masukin. Misalnya mereka cuman risol mayo, isinya daging, sama yang biasa isinya apa gitu. Nggak Oke. Berarti nggak usah. Unique selling point. Berarti tinggal FP-nya doang ya kalau positioning. Unique selling point mau Lafut adalah ukuran risolnya yang besar dan padat isinya. Menggunakan renahan Gabin. Sebenarnya kemarin aku mau tanya tau, Gabin tuh apa sih? Aku nggak tahu Gabin.
Gabin itu apa ya? Semacam biskuit gitu Kak, kayak Roma Iya Malkis ada gitu tuh. tuh. Ya betul tuh. Mm-mm. Ya, betul. Nah, itu Gabin Kak. Coba aja cari produknya di Tokopedia, ada kok Gabin. Dia Google aja bentuknya Google yang kayak cepet. kayak gitulah pokoknya. Mirip Roma Oh, baru Malkis tahu. aja, tapi dia nggak ada rasanya. Oh, baru tahu kalau itu dari Roma Malkis. kirain kayak apa? Tepung panir biasa gitu kan. Kalau tepung panir kan emang dari apa tepung, ini dari apa Malkis, baru tahu Gabin. Oke, nggak apa-apa. Oke, positioningnya lagi ada lagi nggak nih? Kan ada unique selling point, lalu yang tadi tuh apa namanya, value proposition-nya ya, boleh sekalian ditulis aja tuh, proposition. Udah di bawah ya, kok di sini ditaruhnya bawah deh dia. Kayak ada lagi nggak nih kira-kira? Oh, benar kan ada unique selling point nih. Kalau di Notulen sih nggak ada ya, cuma USP doang sih. Ada lagi ya? Nggak ada. Kalau USP, ini aku sambil lihat yang punyanya Kak Stefani. Dia itu kan pilihan daging nih, sambil kita lihat ya. Ini selling point yang punya Kak Stefani, dia itu kan tentang yakiniku gitulah. Kayak all you can eat lah. Nah, pilihan daging yang bervariasi. Nah, tadi yang kayak dibilang Kak Fauzan, ada rasa apa, ternyata kan cuma 2 ya, berarti kan rasanya cuman beef, mayo, dan apa gitu kan. Dan itu kan nggak ada yang lain. Lalu alat, nah kalau ini kan mereka kayaknya emang kayak all you can eat gitu kan, makan di tempat. Tapi kalau di sana kayaknya enggak, kan mereka cuman apa namanya di bawah ya. Bahan yang disediakan kesan fresh, harga kompetitif, dan kurir sendiri pada ongkir. Nah ini nggak tahu nih, kalau kurir kemarin nggak bilang sih. Tapi kayak yang Kurir-kurirnya gimana ongkirnya? Iya, berarti USP cuma 1 ya, agak-agak berat sebenarnya. Iya, kecuali kalau kita cari apa namanya, cari sendiri. Oh, iya gitu sih. Atau mau ini gimana? Aku kasih contoh ya. Contoh, coba kalau lihat tuh buat kompetitor, contoh tuh ada resources tuh Instagramnya. Nah, dia ada USP-nya nih. 1, menggunakan bahan-bahan premium dan berkualitas. 2, diolah dengan menggunakan coconut oil untuk menggorengnya. 3, punya kulit risol yang tipis, jadi isiannya lebih padat. 4, memiliki 7 varian rasa yang unik. Salah satunya chicken rujak flavor. 5, sangat cocok untuk dikonsumsi kapanpun dan dapat di take away. 6, packaging yang bagus dan ramah lingkungan. Nah, BTW pas waktu kemarin ada gak lebih detail? Nggak ada ya? Kemarin nama yang ownernya? Nggak sedetail itu sih. Dia cuma nyebutin ya? ini. Makanya agak berat sih. Oh, iya. Tapi kalau buat harga tapi yang tadi dapat dari mana, Kak? Enggak, itu coba aja ini apa namanya? Resources Instagram. Coba buka deh Instagram tulis deh. RI SC double 2 kali S 2 kali Resources. IS. Nah, tuh lumayan tuh buat ini kompetitor kita tuh. Wah, tadi boleh tuh Kak yang US apa? Apa sih namanya tadi? Analisisnya itu boleh nanti dimasukin ke sini aja, Kak. Nanti dimasukin ke bawah. Oh ya deh. Tapi enggak, masalahnya gini, kan kita kan ibaratnya ini kita ya. Nah,
takutnya ibaratnya kita nulis nih. Nah, tapi pas customer nyobain tuh nggak ada rasa USP-nya gitu. Makanya begitu. Ada gak di situ? Makanya saya tanya gitu. Ini contoh aja. Soal dia emang benar-benar begitu. Nah, di Maulafot ada gak gitu? Jadi biar nggak customer kecewa gitu. Paling kalau yang kemarin sih emang cuman bilangnya itu sih. Oh ya udah, berarti apa adanya aja. Oke. Berarti nanti kalau mau tanya lagi aja nanti sama Kak Hasan gitu tanya. Benar berarti lebih detailnya. Berarti buat positioning berarti unique selling point-nya 1 ya. Baru 1 berarti. Nanti tinggal kita ketemuan lagi sama mereka nanti hari Sabtu. Nah, nanti tinggal kita tanya nih kira-kira ada kurang nggak nih gitu kan, kalau ada yang kurang bisa kita masukin lagi gitu. Iya gitu aja. Okay. Yang penting intinya gini aja ya Kak Hasan, yang penting kita harus sesuai, jangan ibaratnya kita ngada-ngada lah ibaratnya gitu. Ya, yang sesuai dengan ini dia. Benar. Oke. Kalau gitu, ini nih coba. Tadi kita flashback dikit ya ke bagian segmenting. Yang punyanya Kak Stefani gini. Kalau Kak Stefani beda lagi nih. Demografi, pelajar, umur gini, suka behavioral. Nah, dia ngebagi langsung. Demografinya siapa pertama, terus demografi kedua pekerjaan ini dengan behavioralnya ini, need base-nya ini. Terus ketiga demografinya ini behavioral sama need base. Lalu targetingnya segmen 2. Dia langsung milih segmen 2. Fokus ininya ya, fokus lebih paling utama dari 3 itu. Ya udah terserah kita mau fokus sih, berarti kan kalau dari notulen tuh ibu rumah tangga ya kayaknya yang paling fokusin tuh. Berarti kita ibu rumah tangga berarti. Ibu rumah tangga ya. Berarti kalau dari segi notulen yang dilihat dari notulen sih. Itu Kak Ulfa bilang tuh buat positioningnya bisa dibikin gini nggak sih biar agak banyakan harga yang terjangkau. Boleh Kak, boleh banget. Kopas aja ya. Boleh Kak. Ajar. Kopas aja kopas. Boleh Kak, boleh. Oke, ada yang masuk langsung di kopas aja lah ya. Kita masukin aja. Oke. Harga yang terjangkau dengan ukuran spesial yang besar dan isim lingkah. Oh, itu bisa tuh masuk. Penggunaan remahan gabin sebagai balutan pluralism ya. Oke, customize pilihan frozen food atau subscribe. Oke. Berarti tadi targeting jadinya gimana nih? Ikut dari yang di sananya ya? Itu sorry tulisnya gimana? Unique selling point di enter dulu nggak sih? Habis itu baru ke iya betul di enter. Titik 2 terus di enter. Unique selling point enggak unique selling point bukan yang unique selling point. Nah Maulafut tuh ya oke. Oke. Cakep. Gini kan? Nah gitu. Yap. Uniknya juga kayaknya salah tuh. Emang gitu ya tulisannya? Kurang ya. Nggak apa-apa berarti malam wajar bre. Nah berarti targeting gimana nih? Kalau targetingnya ngikutin yang kayak Kak Stefani, berarti Glisa 1. Nah, tapi berarti dijelasin beda-beda makanya itu dia pandangannya. Iya, dijelasin lagi nggak sih? Behaviornya kan. Tuh tambahan tuh menggunakan bahan kualitas tuh, yang USP tambahan 1 lagi enter. Oh, boleh. Gimana tadi Kak? Di kopi itu tadi Kaisnen tuh tadi tuh. Kalau yang lihat Kak Stefani itu kan dia ngejelasin secara behavior, income. Kita dibikin gitu aja nggak sih? Kita ikutin aja lah. Kan dia udah pasti benar tuh. Makanya nih, gimana nih?
enaknya nih. Jadi dijabarin lagi secara behavior. Tadi ada apa aja sih? Behavior, terus apa lagi sih? Kalau ini ya, yang punyanya Kak Stefani gini. Need base. Nah, ini yang punya Kak Stefani. Kemarin soalnya gini Kak, aku juga kemarin bingung kan, kemarin dapet yang STP juga tuh. Aku ngerjain bagian STP. Nah, kemarin tuh aku sempat ngerjain itu kayak gini gitu kan. Terus Kak Stefani bilang, nanti kamu buatnya kayak yang kelompok sebelah ya, kelompok yang B itu kayak disebutin nih orang siapa sih targetnya langsung gitu kan, ibu rumah tangga dengan indikatornya di bawah tuh umur berapa, ini berapa gitu. Nah makanya Kak Stefani yang ngerjainnya kayak gini tapi bilangin ke aku dulu kayak gitu. Makanya nih Ya, aku yang mendingan yang terbaru aja lah, Bre. Ya, yang terbaru aja. nah makanya nih Tambahannya apa aja sih emang yang disaranin Kak Stefani yang nggak ada di sini? Ya udah, apa enggak kita combine aja? Maksudnya gitu. nah berarti gimana? Dari tambahan Kak Stefani, misalnya tambahan Kak Stefani itu apa aja? Pas bilang ke lu. Nah kalau yang Kak Stefani kan gini ya, apa kan indikator kan segmentasi kan banyak tuh, demografi, geografi gitu kan. Iya. Nah kemarin aku tuh bikin kayak gini, demografinya siapa ini terus behavioralnya kayak gimana gitu. Nah ternyata pas aku buat kayak gitu, kata Kak Stefani, kamu nanti contohnya kayak gini, apa namanya, kayak yang kelompok sebelah ya gitu. Jadi nanti dibentuk nih segmen karyawan, nanti ada indikatornya masing-masing, langsung berumur segini, 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 segmen apa langsung disebutin apa namanya targetnya ininya, terus disebutin indikatornya mereka yang apa-apa gitu. Karena kelompok sebelah pun ya itu sih yang dibilangin ke Stefan ini, yang apa sih kayak dia nyebutin pekerja kantoran terus dengan age group segini karyawan age segini ya kan, langsung sebutin targetnya terus jabarin indikatornya gitu. Nah kalau yang Kak Stefani yang ini dia kayak apa namanya hampir mirip gitu. Cuma ada tambahan lagi kan, kalau yang kelompok tadi tuh nggak ada behaviornya, yang ini ada behaviornya, iya nggak sih? Iya. Kan kalau kelompok tadi cuma demografi, umur, terus sosial apa, sosial ekonomiknya, terus sama needs ya kan? Iya. Oke berarti tambahnya gimana nih Kak? Nah, coba yang kita tulis deh, coba kita lihat yang kita tulis. Aku tambahin ini dulu. Melalui proses pengolahan hari. Gimana tadi Kak? Coba kita lihat yang punya kita lihat. Nah yang punya kita itu kayak yang menyukai makanan berarti masuknya needs apa behavior? Kalau menurut aku lebih ke arah needs. Karena kan kalau menurut aku ya needs. Karena apa namanya? Mereka kebutuhan gitu ya. Butuh, ya mereka tuh butuh barang sesuatu yang mereka butuhin gitu, sesuatu yang mereka butuhin ya makanan praktis, makanan ringan, hal-hal yang instan gitu. Kita tambahin behavior kali, apa gimana? Boleh. Apa tuh? Kalau behavior berarti apa? Coba sebentar. Behaviornya berarti bisa dibilang foodie juga gak sih?
Ini kan kalau Foodie. kalau di punyanya Kak Stefani juga dia bilangnya kebanyakan foodie nih. Sering pergi ke restoran. Foodie sering pergi ke restoran barbecue dan kulineran. Berarti jadinya gimana? Tapi terserah deh. Ya nggak apa-apa. Gue juga rada bingung. Soalnya ini sih yang bikin bingung tuh antara segmenting sama targeting itu gitu. Paling bedanya apa? Soalnya itu aja sih yang beda yang kemarin tuh. Coba kita sambil lihat ini ya. Kita sambil lihat. Nah, yang ini kan ada feedback assignment-nya kan. Coba kita lihat. Pada poin ini kelompok 10A sudah menghasilkan baik. Oke. Ini yang donasi nih. Segmentation. Membuat segmentation bertujuan untuk membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu, di mana memungkinkan untuk membuat beberapa segmen, di mana setiap segmen mungkin memiliki target market yang sama, berbeda pada elemen-elemen demografi. Oke. Kelompok 10A sudah menyajikan segmentasi dengan baik, membagi 3 segmen berbeda dengan menarik, dan setiap segmen sudah mencakup elemen-elemen dalam menentukan target market. Very nice. Kayaknya bener deh. Yang udah bener bro, lanjut aja bro. Oke. Ya udah. Lalu targeting. Setelah membagi pasar menjadi beberapa segmen, selanjutnya adalah targeting yang bertujuan untuk menentukan mana segmen pasar terbaik bagi bisnis yang kamu jalankan. Pada poin ini, targeting yang dituliskan relate dengan segmentation yang dilakukan pada poin sebelumnya. Tetapi poin yang cukup disayangkan adalah targeting yang dituliskan seperti kesimpulan dari poin segmentation, sehingga targeting yang dituliskan seakan menjadi luas kembali, bukan semakin spesifik. Oke, berarti yang targeting salah nih. Kesimpulan, iya. Iya, berarti yang targeting yang punya donasi salah. Coba Berarti kalau misalkan kita lihat punyanya gimana sih? Oke, ini kita lihat yang kelompok sebelah targetingnya ya. Mereka benar nggak nih? Pada poin ini, targeting yang dituliskan relate dengan segmentation yang dilakukan pada poin sebelumnya. Kelompok 10B sudah menuliskan argumen targeting dari poin sebelumnya dengan baik dan diberikan penjelasan yang menunjang. Oke, berarti yang kelompok 10B bener nih targetingnya. Kita lihat ya. Iya, kita lihat. Kita lihat. Oke, ini yang punya 10B. Oke, ini punya 10B. Mereka segmentasinya sudah benar dan targetingnya pun benar. Oke, targetingnya ini. Berarti dia termasuk kesimpulan dong targeting itu dari segmentasi yang ada di ini. Itu sebenarnya gampang, itu tinggal tujuan, tinggal kita kopas aja bre, tinggal di ATM aja. Berbagai keperluan acara, terus seperti hari raya. Kalau hari raya kan kita kan nggak ada kan, berarti sebagai kenang-kenangan aja, tanda terima kasih. Tanda terima kasih diubah jadi ini apa namanya? Oke. Hadiah. Berarti coba kita pakai cara hadiah. Coba kita copy aja dulu semua. Kita copy. Oh, ini yang dimaksud Kak Isna ATM ya? Oke, siap. Oke. Kita ATM aja bro. Kita coba. Gampang. Oke, karena ATM tadi kita lihat berarti cakupannya adalah ibu rumah tangga, karyawan wanita dan perempuan. Tujuannya? Berbagai keperluan acara. Berbagai keperluan acara. Oh, berarti tujuannya untuk berbagai keperluan acara
dan kalau yang kenang-kenangan tanda terima kasih perpisahan apa tuh? Diganti jadi apa sih tadi? Hadiah ya, apa namanya? Kalau Coba tadi lihat kata-kata kita nih. ini memberikan Nah, makanan ringan untuk iya, makanan ringan untuk kerabat atau kekasih gitu. Cuma agak diubah dikit aja. Oke. Wah, ini ada ubahnya nih. Berarti ini kita ganti ke Berbagai keperluan acara seperti arisan gitu aja emang nggak? Iya, betul, seperti arisan. Seperti arisan, hadiah. Tadi apa lagi sih? tadi Arisan, Arisan. terus hadiah untuk kerabat kantor atau kekasih gitu. Nah itu copy aja tuh dari Kak Ulfa tuh, bagus tuh, udah cakep tuh. Tadi tuh di chat Google. bagi bingkisan makan ringan. Oke Kak Ulfa, siap. Oke, berarti gini ya. Tujuan Cakep. untuk berbagai keperluan acara seperti arisan dan sebagai bingkisan makan ringan untuk kerabat, keluarga, atau kekasih. Oke, tujuannya. Lalu yang berikutnya adalah target. Nah Pasar. itu sekitar umur 17 dihapus. Nah coba kita lihat yang sebelumnya. Kita yang ibu rumah tangga umur berapa itu? Berarti 25 ya, berarti ibu rumah tangga ya. Berarti 25 ke atas gitu. Ya, sekitar 25. Karena karena dia tuh lebih ininya ibu rumah tangga ya biasanya. Iya, soalnya ibu rumah tangga pas dilihat nutulnya lebih ke arah situ. Berarti target pasar pada kalangan ini yaitu sekitar umur 25 tahun ke atas yang tidak memiliki waktu banyak dan ingin serba cepat. Yang belakangnya gimana? Atau ganti atau gimana ya? Betul sih, itu dicocok juga sih. Kalau untuk Rizal juga bagus juga itu. Nggak usah diganti sih. Ganti umur aja berarti ya. Ganti umur aja. Udah pas, cocok soalnya. Agak nyambung soalnya. Oke. Cukup berarti nih. Cukup. Untuk sementara Oke. cukup. Cukup. Oke, teman-teman semua cukup ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. 4P STP Value Proposition. Nah, kalau Value Proposition dia nggak ada di sini nih. Nggak ada di mana namanya? Nggak ada di tugas kemarin. Berarti harus kita sendiri nih. Ini nggak tahu ya nyambung apa kagak. Sebenarnya satu sih dapat ini apa namanya value proposition ini, misalkan harga murah tapi nggak murahan gitu kualitasnya, itu bisa juga tuh. Tapi kualitas nggak murahan itu bisa juga. Value proposition tuh dia lebih targetingnya ke apa namanya? Jadinya ke apa sih? Arti dari value proposition sendiri.
Nah itu bisa betul boleh tuh. Harga receh rasa mewah bisa. Tapi kalau misalkan ya bisa sih. Tapi kalau buat es jangan. Hah? Nggak bisa itu bisa. Oh bisa ya, harga receh. Bisa. Kalau value proposition tuh dia berbentuk poin gitu atau statement sih? Value proposition. Value, nilai apa ya? Nilai di dalam ini ya. Gimana nih, susah juga jelasnya. Coba lihat aja yang di kita ada gak tuh yang kelompok A tuh, value proposition artian menurut yang reviewernya. Coba dilihat deh, bentar nih yang tadi. Yang mana? Yang di kelompok donasi lagi tuh, yang 10A tuh kan ada reviewan tuh, yang dari Donasi. fasilitas atau dari siapa gitu. Kalau yang tugas ini malah nggak ada. Tapi dia ada nambahin nggak, coba deh. Bukan. Oh, kayak ini. Yang itunya. Dia kan ngejelasin panjang lebar yang sebelum itu. Yang good job, yang segmen bagus gitu, bla bla bla. Ini ya. Ya. Nah, coba. Objektif. 4P.